Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Huswatun SPD dengan NIM 25420644. Mahasiswa guru tertentu periode 4 tahun 2025. Program studi ilmu pengetahuan sosial di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini Jumat tanggal 14 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 3 Pekaitan, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, udah sarapan semuanya? Sudah. Kalau sudah sarapan semuanya, berarti hari ini kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagai umat muslim, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum belajar kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Jangan lupa untuk bersyukur karena hari ini kalian masih diberi kesehatan, sehingga kalian bisa belajar bersama di kelas yang kalian cintai ini. Kita memasuki materi pelajaran hari ini. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Siapa yang bisa menolong Ibu ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Rayanya? Dian, silakan Dian. Untuk yang lain, berdiri. Supaya suaranya lebih lepas ya. Kita menyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan. Dian, yang lain duduk kembali. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, supaya kalian tidak tegang, kita ice breaking dulu. Ya. Tepuk janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi boleh? Boleh. Tepuk janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih. Mantap. Baiklah anak-anak ibu, hari ini materi kita aktivitas memenuhi kebutuhan. Namun sebelum itu, ibu mau nanya dulu sama kalian, apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih ibu? Ya, pelajaran apa? Membahas tentang apa minggu lalu? Oh ya, terima kasih Betty. Betty berarti masih ingat pelajaran minggu lalu tentang interaksi antar wilayah. Yang lain juga pasti ingat dong kalau minggu lalu Ibu ada memberikan tugas kepada kalian untuk mencari mata pencaharian atau kebutuhan dari masing-masing daerah yang ada di gambar. Gambar pertama ada apa kemarin? Ada pantai lagi, ada pegunungan, terus perkotaan. Ya, ada 3. Yang pertama pantai, pegunungan, dan perkotaan. Daerah pantai menghasilkan apa? Mata pencahariannya apa? Nelayan. Daerah pegunungan? Bertani atau berkebun. Daerah perkotaan? Industri atau perdagangan. Jadi interaksi antar wilayahnya itu di mana? Di mana interaksi antar wilayahnya? Contohnya tadi ada nelayan. Nelayan yang menghasilkan adalah daerah pesisir pantai. Pegunungan menghasilkan sayuran dan buah-buahan, ya kan? Jadi hasil pantainya ini bisa dikirim ke daerah pegunungan, ikannya kita kirim ke daerah pegunungan, dan daerah pegunungan mengirim hasil panennya, buah-buahan dan sayuran ke daerah pantai. Nah, disitulah terjadi interaksi antar wilayah. Jadi, walaupun kita tinggal di kampung, kita tetap bisa makan ikan, tetap bisa makan sayur, tetap bisa makan buah. Kemudian daerah perkotaan juga, tentunya daerah pesisir pantai dan pegunungan itu juga memerlukan alat untuk membajak sawahnya. Misalnya, daerah pegunungan mau nanam sayur, mungkin mereka butuh alat membajak sawahnya seperti traktor misalnya, ataupun mesin rumput. Nah, itu yang menyediakan adalah daerah perkotaan, karena mata pencaharian mereka adalah berdagang dan industri. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Jadi materi kita hari ini adalah aktivitas memenuhi kebutuhan. Coba bacakan Rahman Nur Hakim tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya siswa mampu mengidentifikasikan pengertian kebutuhan. Ya, yang kedua. Siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan
Iya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah nanti kita belajar, diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi pengertian kebutuhan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Baiklah, sekarang Ibu akan sebelum Ibu memasuki pelajaran, coba menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Apa kebutuhan itu? Iya, terima kasih Topik. Kebutuhan itu adalah keperluan akan barang dan jasa yang kalian butuhkan sehari-hari. Apakah kebutuhan dan keinginan itu berbeda? Beda. Kalau keinginan itu apa? Keinginan itu menginginkan. Lagi yang lain? Apa? Keinginan itu apa? Hasrat ya. Hasrat yang menggebu. Nih, coba kalian lihat gambar di depan. Kalian lihat gambar di depan, gambar apa? Gambar nasi, lagi? Gambar air. Kemudian seblak dan es teh. Jadi setelah kalian melihat gambar itu, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Lapar. Lapar yang ada di dalam pikirannya. Nah, kalau kalian lapar, hanya dengan makan nasi, kalian sudah kenyang kan? Sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian akan lapar itu tadi. Tapi, karena keinginan kalian hari ini, apa keinginan kalian hari ini? Kalian hari ini ingin apa? Hah? Ingin apa Azwan? Belanja. Belanja. Hah? Belajar. Belajar. Keinginan kalian ingin belajar, ya. Yang lainnya, kalau kalian lapar, makan nasi itu sudah kenyang. Tapi karena kalian hari ini misalnya, oh saya pingin makan bakso, atau pingin makan seblak gitu ya. Itulah dia yang namanya, yang membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian contoh lainnya, jika kalian haus minum apa? Minum air. Kalian haus, minum air, tentu hausnya sudah hilang kan? Tapi karena keinginan kalian hari ini itu kepingin yang lebih seger, yang seger-seger, pingin minum es teh contohnya, atau pingin minum pop ice. Itulah dia yang membedakan kebutuhan dan keinginan tadi. Berarti kebutuhan adalah yang harus terpenuhi terlebih dahulu daripada keinginan. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat pentingan, yaitu ada kebutuhan dan tersier. Kebutuhan primer itu apa? Apa itu kebutuhan primer? Ya, terima kasih Wila. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa kebutuhan pokok? Apa contohnya? Ya, makanan, apa lagi? Pakaian. Ya, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang paling utama, yang paling pokok. Ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bagaimana kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi? Bagaimana kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi? Ya, akan berpengaruh terhadap
hidup seseorang. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian itu lapar, makanan itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Mungkin kalian nanti akan lemas, lesu, ya kan? Pergi ke sekolah dari rumah tidak sarapan karena tidak ada makanan. Maka sampai sekolah itu perut kalian kosong, lapar, disuruh belajar pun tidak fokus. Karena perutnya kosong, tidak berisi. Dan yang lebih fatalnya lagi, kalian bisa sakit asam lambung, ya kan? Karena sering tidak makan, tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Begitu juga dengan pakaian. Bagaimana kalau kalian tidak punya pakaian? Tidak ada baju yang dipakai. Gak maulah keluar rumah. Iya, akan mengganggu juga karena nggak ada pakaian. Kita keluar butuh pakaian, butuh baju. Ketika panas kita butuh payung. Kalau hujan kita butuh jas hujan, ya kan? Begitu juga dengan tempat tinggal. Kalau kalian tidak punya rumah, jadi kalian akan berlindung di mana? Kalau hujan, akan berlindung di mana kalau tidak ada rumah? Begitu juga dengan panas. Kalau panas kita juga butuh perlindungan kan? Ya, itulah dia. Makanya harus terpenuhi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Siapa yo yang tahu kebutuhan sekunder? Karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan akan setelah dapat dipenuhi. Iya, terima kasih Topik. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua. Kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, kalian boleh memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya apa? Contohnya ada televisi, handphone, buku, radio, dan masih banyak lagi. Furniture, kursi apa namanya yang di rumah kalian itu? Yang kursi pakai busa-busa itu? Sofa, iya, sofa. Kemudian kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Apa kebutuhan tersier? Siapa yang tahu? Iya, terima kasih Diki. Hebat Diki. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang mewah, yang harus terpenuhi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya apa kebutuhan primer? Mobil mewah, apalagi? Perhiasan, arloji, dan tas mewah. Ya, itu dia contoh kebutuhan tersier. Kemudian jenis kebutuhan manusia yang kedua berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan itu ada 4 ya. Yang pertama kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang apa contohnya? Kebutuhan sekarang itu apa? Ya, kebutuhan sekarang, terima kasih Meli. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya apa? Ya, obat-obatan, operasi darurat medis, dan damkar contohnya. Jadi kalau orang yang sakit itu harus langsung dikasih obat, langsung ditangani. Kalau tidak nanti akibatnya akan fatal. Kemudian ada damkar. Kalau kebakaran itu harus langsung ada pertolongan, harus ada pemadam kebakaran. Ya kan? Kalau tidak ada makanya akan habis semuanya. Kemudian kebutuhan masa mendatang. Seperti apa kebutuhan masa mendatang itu? Iya, waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Contohnya, kalian kepingin kuliah nanti di
di luar negeri gitu misalnya. Kalian bisa nabung dari sekarang. Kalian bisa nabung dari sekarang untuk supaya cita-cita kalian itu tercapai. Contoh lainnya, mungkin kalian kepingin naik haji. Itu juga bisa menabung dari sekarang. Kemudian ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu yang seperti apa? Iya, kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang sifatnya insidental. Kejadiannya tiba-tiba. Contohnya? Iya, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor. Itu adalah kebutuhan mendesak. Makanya dari insiden itu, manusia itu butuh pertolongan. Misalnya butuh pertolongan obat-obatan, baju, dan sebagainya ya. Kemudian ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini kebutuhan yang tidak akan pernah habis sampai akhir hayat orang itu. Contohnya apa? Contohnya pendidikan. Iya, ayo pendidikan contohnya. Karena pendidikan itu akan kita butuhkan sepanjang waktu sampai kita tidak ada. Kemudian yang ketiga berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada dua kebutuhannya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu berhubungan dengan apa? Iya, berhubungan dengan fisik. Contohnya, berhubungan dengan fisik kalian masing-masing. Contohnya, olahraga, makan. Kalian lapar, ya makan. Kalau ingin sehat, olahraga. Kalau sakit, butuh obat. Itu kebutuhan yang dampaknya langsung terasa di badan kita. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu yang seperti apa sih? Seperti apa kebutuhan rohani itu? Kebutuhan yang sifatnya dengan rohani kita. Kepuasan, apa lagi? Kebutuhan yang menunjukkan kepuasan atau batin seseorang, batin kita. Seperti contohnya, apa Pik? Apa contohnya Topik? Oh ya, contohnya rekreasi. Setelah kita bekerja 1 minggu penuh, padat jadwalnya, kita capek, kita penat, makanya kita butuh rekreasi untuk menghibur diri supaya hilang penatnya, rekreasi bersama keluarga. Kemudian contoh lainnya misalnya kita lagi suntuk sekali, banyak masalah, banyak ini, kita bisa datang ke pengajian rohani. Itu dia kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek juga ada dua, yaitu individu dan kelompok. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang sifatnya individu untuk kalian sendiri. Contohnya apa? Contohnya ya tadi, makanan tadi bisa. Kalian lapar, butuh makan, makan. Kalian sakit, butuh obat yang dibeli. Kemudian kalian pingin tas mewah, misalnya, ya beli saja tas mewah. Kebutuhan yang sifatnya untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang sifatnya kepuasan bersama. Kepuasan bersama yang bisa kita pakai bersama-sama itu apa contohnya? Pembangunan tempat ibadah, apalagi? Perbaikan jalan, apalagi? Pembangunan jembatan, apalagi yuk? Rumah sakit, ya kan? Itu kan kita butuhkan secara bersama-sama. Paham ya sampai di situ?
Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira yang belum paham? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Kelompok 3 yang mana? Tiga. Sudah diterima semuanya? Baik, kalau sudah semuanya, coba kalian perhatikan di situ tugasnya. Kalian kelompok 1 disuruh membahas tentang kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau berintensitasnya. Di situ kalian tulis apa itu kebutuhan berdasarkan kepentingan. Lalu kalian jelaskan apa-apa saja macam-macamnya dan beserta contohnya. Contohnya itu nanti kalian tempel di sini. Kalian tulis nanti misalnya kebutuhan primer misalnya. Contohnya ini gambarnya. Kalian tempel di sini. Kalian tulis di atasnya dulu ya. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Iya. Nanti kalau yang kurang paham, boleh tanya sama ibu, Bu ini kayak mana gitu ya. Jangan segan untuk bertanya. Ini ada lem, boleh gantian lemnya ya. Silahkan dikerjakan. Berdiskusi ya, mengerjakannya ya. Berdiskusi kelompoknya. Sakit? Sakit bolehlah ke kantor dulu kalau sakit. Silakan. Vivi, silakan keluar kalau sakit. Jangan dipaksakan. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Bu, ini gimana, Bu? Jangan segan untuk menanya ya. Coba tengok Ibu. Ini kelompok 1 tadi ya? Kelompok 1. Ini yang dibahas. Ya. Bagaimana? Iya. Ya, dibuka. Ditulis di sini kebutuhan berdasarkan pengertiannya Bu. tulis dulu pakai pulpen. Kalian tempelkan gambar contohnya.
Kelompok 1 bahas tentang kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kelompok 2 berdasarkan waktu. Kelompok 3 berdasarkan sifat. Dan kelompok 4 berdasarkan subjeknya. Jadi kalian tuliskan di situ kebutuhan berdasarkan kepentingannya itu dibagi menjadi 3, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalian tuliskan di situ pengertian-pengertiannya. Lalu contohnya kalian tempelkan di kertas karton. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Iya, tulis jawabannya itu nanti kalian apa di depan. Ya, Wila. Iya, nama kelompoknya dibuat. Misalnya kelompok 1, kelasnya. Anggota kelompoknya 5 orang. Tuliskan di bawahnya nama-nama kelompoknya. Ya? Iya, boleh. Iya, betul. Kalau tidak muat di belakangnya saja, nggak apa-apa. Yang singkat-singkat saja, nggak usah panjang lebar. Ada? Beda ya? Kelas 7, kelas 7. Kalian kan kelas 7. Lupa? Hah? Nggak usah lah, langsung ditempelkan aja. Kalian baca di situ contohnya itu apa saja. Membahas tentang kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan apa saja. Waktu pemenuhan kebutuhan itu apa saja. Ini loh dibuka bukunya. Kenapa kalian bukunya malah ditutup? Nah ini mana jenis-jenis kebutuhan berdasarkan apa tadi? Kan? Contohnya di sini ada. Tinggal kalian tempelkan gambarnya. Untuk pengertiannya kalian tadi apa? Tentang apa? Tentang subjek. Tentang subjek. Di karton. Kan udah Ibu sediakan kartonnya. Silakan tempelkan di karton. Kalau mau dipotong, potong. Nanti di situ dibuat keterangannya. Contoh kebutuhan berdasarkan subjeknya, misalnya kebutuhan individu. Yang mana gambarnya kebutuhan individu? Kalian tempelkan di sini. Yang mana kebutuhan individu? Dibaca makanya bukunya kebutuhan individu. Apa saja contohnya di sini? Nah, baru kalian tahu mana gambarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan, yang belum paham masalah LKPD, lembar kerja siswa? Kalau yang belum paham boleh ditanya. Ya. Jangan ragu-ragu untuk menanya.
berdiskusi. Ini nanti pengertian ini kan. Kalau kalian nggak mau nulisnya ini aja nanti yang di apa. Bacakan ke depan sampai mana gitu kan. Iyalah pengertian. Contohnya iya. Iya, cuman supaya kalian tidak bingung, ditulis loh. Contoh kebutuhan individu. Nih, contohnya. Tempel. Apalagi contoh kebutuhan individu. Yang mana ini? Ah, tempel. Apalagi? Di sana dibuat dulu di kartonnya. Jadi nanti kalian tidak bingung dan tidak tertukar. Coba, ini pendidikan. Kebutuhan sepanjang waktu. Kelompok berapa yang? Kelompok 4. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya kan ada 4 tadi kan. Kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, dan kebutuhan mendesak dan sepanjang waktu. Ini kebutuhan sepanjang waktu. Dibuat di kartonnya dulu. Misalnya atau 1 kebutuhan primer. Contohnya apa aja? Ditempelkan di sini kebutuhan primer. Supaya tidak tertukar nanti. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Ada yang bingung? Ini di kartonnya ditulis dulu. Ditulis dulu. Kebutuhan apa kalian? Individu. Dibuat di sini 1. Kebutuhan individu. Nanti kalau kalian bingung, pembangunan jalan. Itu jalannya bukan mobilnya yang di itu. Silahkan berdiskusi kelompoknya. Ini kebutuhan rohani. Ada kan rohani? Ada kalian kan? Kan jasmani rohani. Kebutuhan apa? Kalian kebutuhan berdasarkan subjek. Sifat ya. Ya kan? Mana? Yang jasmani tadi mana? Yang jasmani. Rohani, ini rohani. Satu lagi? Itu apa itu? Masjid, iya. Itu apa ya? Jasmani. Iya. Kebutuhan apa nih kalian? Ini jasmani, jasmani. Ini udah dilem. Ini kebutuhan rohani.
Kreasi. Ya, kebutuhan individu. Iya, boleh. Kebutuhan individu contohnya adalah makanan. Misalnya kalian lapar ya kalian butuh makanan. Ini kebutuhan rohani. Nanti makanya ditulis. Ini kebutuhan jasmani. Rekreasi juga kebutuhan rohani. Kebutuhan kelompok. Kalian bahas tentang apa? Kan kebutuhan berdasarkan subjek. Termenung kamu Perdi. Iya. Coba ada nggak yang gambarnya tidak sesuai dengan yang materi dibahas? Pendidikan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, kebutuhan mendesak, kebutuhan sepanjang waktu. Ini kebutuhan sepanjang waktu ini. Buat aja kelas 7, nggak usah pakai AB-AB. Kelas 7 aja dibuat semuanya. Kelompok 3 itu berdasarkan sifat, yang dibahas hanya kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani apa aja contohnya? Olahraga, terus makanan, obat-obatan, apa lagi? Itu aja kan? Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang berhubungan dengan rohani kita. Contohnya pengajian, apa lagi? Sama rekreasi. Ketika capek kalian butuh rekreasi. Nah ini cuman itu yang dibahas. Cuman berdasarkan sifat jasmani dan rohani. Jadi per kelompoknya kalian jangan bingung ya. Kelompok 1 kan membahas tentang kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Maka kelompok kalian gambarnya itu aja yang ditempel. Jangan mengerjakan kelompok yang lainnya. Kelompok 2 mengerjakan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Apa saja di situ? Ada kebutuhan sekarang, masa mendatang, mendesak, dan sepanjang waktu. Jadi kalian cari gambarnya yang berhubungan dengan itu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, kebutuhan mendesak, dan sepanjang waktu. Kelompok 3 juga kebutuhan berdasarkan sifat. Itu ada 2, cuman jasmani dan rohani. Jadi jangan melebar entah kemana-mana. Kelompok 4 berdasarkan subjeknya, itu juga cuman ada 2, individu dan kelompok. Kalian cari gambarnya. Contohnya yang mana? Jadi nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Jangan semuanya kalian kerjakan, kalian tempelkan nanti di sini. Semuanya. Kalian pilih gambarnya yang sesuai dengan materi yang Ibu kasih ke kelompok 1 itu apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa. Jangan dikerjakan kerjaan orang lain.
Ada kendala lagi yang lain, kelompok lain? Ada kendala? Ya, udah ada yang selesai. Iya, iya, iya. Dia berdasarkan sifat, kelompok 4 berdasarkan subjek ya. Berdasarkan subjek kan kelompok 4 kan? Ada kebutuhan individu dan kelompok. Lem yang pakai apa tadi Mas? Habis. Pinjam lemnya. Nah. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal presentasikan tugas kalian ke depan. Semuanya maju ke depan. Kalian bawa ini, kalian presentasikan ke depan hasil tugas kalian hari ini. Gak pala dipotong-potong, udah bawa aja. Biar aja panjang. Kelompok 3 sudah selesai. Halo. Ya. Gambarnya yang disebutkan contohnya. Contohnya yang disebut karena gambarnya tuh ini. Nah, udah silakan kelompok 1 kalau udah selesai. Nah, coba deh. Gak apa-apa lah. Balik, gak apa-apa. Yang penting otak kalian jangan terbalik. Kalau gambar terbalik tidak masalah. Ya. Ya, ada apa ini komputer? Ada apa ini namanya? Pendidikan itu kebutuhan masa mendatang. Nah ini tadi ada satu lagi mana? Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan ini kebutuhan sepanjang waktu. Ya,
Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 1 Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Ya. Boleh. Silakan kelompok 4 dulu maju. Presentasikan hasil kerja kelompoknya hari ini. Tidak apa-apa. Silakan kelompok 4. Coba yang lain dengarkan, mana tahu nanti ada sanggahan. Dengarkan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya dinampakkan. Biar nampak. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, Meli Rosmanita, dan empat anggota saya yang lainnya. Kami akan menjawab pertanyaan. Kebutuhan individu adalah kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. 2. Sebutkan contoh kebutuhan individu. Makanan bagi yang lapar, obat bagi yang sakit. Ditunjuk gambarnya. Gambarnya ditunjuk. Contohnya makanan, kebutuhan individu. Makanan yang mana? Ini makanan. Ya, ditunjukkan loh Hakim. Ditunjuk aja. Jangan canggung. Lagi. Contoh kebutuhan individu ialah makanan bagi yang lapar, obat bagi yang sakit, atau mobil bagi supir taksi online. Iya. Lagi. Sebutkan kebutuhan kelompok ialah pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat suatu daerah, perbaikan jalan perdesaan atau pembangunan jembatan penghubung antar desa. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya dari hasil presentasi kami? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sudah paham? Sudah jelas? Sudah cocok itu yang kata kelompok 4 itu? Sudah cocok? Cocok. Oke, kalau sudah cocok, silakan kelompok 4 ditutup saja. Ucapkan terima kasih. Baiklah, saya selaku moderator akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sana saja ya, Naya. Sebelah sana saja. Silakan kelompok 1 di bawah.
Silakan kelompok satu. Dengarkan kelompok yang lain, mana tahu nanti ada pertanyaan atau sanggahan, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seperti Satu, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila kebutuhan primer tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makanan, pakaian, dan rumah. Dua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul dan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi meningkatkan kualitas hidup. Contoh, televisi, radio, atau HP. Tiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah atau untuk kesenangan pribadi dan status sosial yang hanya dipenuhi oleh setelah meningkat dan sekunder. Contoh, mobil mewah, perhiasan, arloji, dan tas mewah. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan sama kawan-kawan. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya teman-teman dari kelompok lain? Tidak. Oke, berarti sudah jelas ya? Sudah paham? Sudah, Bu. Silakan kelompok satu. Ucapkan terima kasih dan Baiklah, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok yang lainnya, kita ice breaking dulu lagi biar fokus dan semangat. Ayo, kita ice breaking dulu. Menjelang yang kelompok lainnya maju ke depan. Supaya bersemangat dan tidak lemas. Satu, janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Baik, kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan kelompok 2. Gimana?
sepenuhnya. Apabila tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Misalnya seseorang yang sakit maka membutuhkan obat atau dilakukan perawatan. Ketika obat tidak diberikan pada saat itu akan menimbulkan resiko yang bisa mengaruhi ketangguhan hidup seseorang. Selain itu dalam bidang jasa, kebutuhan akan petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Apabila kebutuhan akan petugas kebakaran tidak dipenuhi pada waktu tersebut akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada saat masa datang. Untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang dapat dipersiapkan dan direncanakan mulai sekarang. Misalnya seseorang yang ingin melakukan ibadah haji dan mendatang dapat menabung mulai saat ini. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Seseorang perlu mempunyai dana darurat untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Misalnya masyarakat yang terkena musibah banjir. Kebutuhan sepanjang waktu. Tidak. Udah, nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah paham yang disampaikan nomor 2? Udah pas? Ada yang ditanyakan ya? Oke, tidak ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan nomor 3. Tidak. Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Ibu semuanya, kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ya, kalian bagus semuanya. Ibu ucapkan terima kasih sama kalian ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke.
hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Aktivitas memenuhi kebutuhan tadi ada 4 ya kan? Kebutuhan berdasarkan kepentingan, berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjek. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu kebutuhan dan jenis-jenisnya serta contohnya. Jadi kalian sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, itu harus bisa membedakan mana yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Harus pandai memilih mana sih kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya kalian kan sebagai pelajar kita membutuhkan alat tulis, buku, tas, dan sebagainya. Jadi itu sebagai pelajar kita harus membeli kebutuhan kita terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan kalian. Misalnya keinginan kalian, saya kepingin liburan, saya kepingin beli handphone baru misalnya, itu nanti dulu ya. Kita bisa memilih kebutuhan yang lebih terpenting dulu. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Apakah ada kendala selama pembelajaran? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena hari ini kalian telah semangat mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anak, ibu hari ini ibu ucapkan terima kasih. Kalian itu semuanya hebat, semangat, dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Dan ibu harap ke depannya juga sama. Bukan hanya hari ini. Untuk ke depannya juga sama. Kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kalian ingin menjadi orang yang sukses? Ingin. Kalau kepingin jadi orang yang sukses, kalian harus rajin belajar, harus rajin-rajin menuntut ilmu. Karena menjadi orang sukses itu butuh proses, tidak ada yang instan, ya kan? Ya, baiklah, sebelum pelajaran kita tutup, kita SBK sekali lagi. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Jadi nak, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi jangan lupa kalian belajar di rumah, kalian baca bukunya, dan kalian cari dari berbagai sumber apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kalian bisa cari di internet, searching, contohnya seperti apa, gambarnya seperti apa, ya kan? Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, rajin belajar, supaya kita tetap sehat, tetap bisa belajar dengan semangat. Kalau ingin jadi orang yang sukses itu, kita butuh belajar. Iya. Jadi coba ibu ingatkan lagi ke materi kita tadi. Kita adalah tentang pelajaran aktivitas memenuhi kebutuhan. Kan ada 4 ya kan? Nanti ingat coba
saja? Kebutuhan berdasarkan tingkatan kepentingan. Ada 4. Pertama, kebutuhan. Lagi. Sekunder. Oh ya, ada 3. Kebutuhan berdasarkan kepentingan itu ada 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Contoh-contohnya masih ingat? Ya. Apa itu kebutuhan primer? Ada makanan, pakaian. Kemudian kebutuhan sekunder itu apa saja? Contohnya? HP, buku, Radio. dan radio. Kemudian kebutuhan primer itu kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang mewah. Contohnya ada apa tadi? Arloji dan Arloji dan mewah. kemudian yang dibahas kelompok 2 tadi adalah tentang kebutuhan berdasarkan apa? Waktu pemenuhannya. Ya, berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan itu ada 4, ya kan? Yang pertama ada kebutuhan sekarang. terus Kebutuhan masa terus kebutuhan mendesak. dan Sepanjang waktu. dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang itu apa contohnya? Operasi, obat-obatan, dan damkar, petugas pemadam kebakaran. Jadi kalau kita sakit harus segera dibawa ke rumah sakit, harus segera ditangani, harus segera diberi obat, misalnya pertolongan pertamanya. Kemudian yang kedua, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang contohnya apa? Contohnya kalian kepingin naik haji, kalian bisa menabung dari sekarang. Atau contoh yang lain, kalian kepingin apa? Kedepannya kalian kepingin apa? Kepingin kuliah. Nah, kepingin kuliah di mana, Mel? Pekanbaru, di Jakarta, di Medan. Kepingin kuliah di mana? Contohnya kalian kepingin kuliah di Medan, jadi kalian bisa nabung dari sekarang. Lagi yang ketiga, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu apa? Yang seperti apa kebutuhan mendesak? Ya, contohnya adalah orang yang mengalami tsunami ataupun gempa bumi ataupun longsor. Jadi kan orang yang mengalami musibah itu butuh pertolongan. Kita yang tidak kena musibah bisa menolong berbentuk apa saja, bisa sembako, bisa pakaian, dan yang lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu apa contohnya? Pendidikan. Apa lagi? Pendidikan ya. Karena pendidikan itu tidak akan pernah putus sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Contohnya tadi ada olahraga dan rekreasi. Dan yang terakhir kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada individu dan kelompok. Contohnya kebutuhan individu, makanan biasanya, kalau kalian apa, obat-obatan, dan mobil, driver taksi online. Dan kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu contohnya ada pembangunan jembatan yang sifatnya kita pakai bersama-sama. Kemudian tempat ibadah seperti masjid. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit juga kita bersama-sama makainya kan? Ya. Baiklah, itulah pelajaran hari ini. Sebelum ibu menutup pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa hamdalah. Silakan ketua kelas bisa dipimpin kembali doanya. Siap. Sebelum
Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Mudah-mudahan hari ini bisa dimanfaatkan untuk kalian ke depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.